Peristiwa ini bermula dari hilangnya seorang siswa SMPN 26 Bandung yang sempat membuat keluarga dan warga sekitar panik. Korban yang diketahui masih berstatus pelajar aktif itu terakhir kali terlihat meninggalkan rumah tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Namun, setelah beberapa waktu tidak dapat dihubungi, pihak keluarga mulai merasa khawatir, terutama ketika pesan singkat yang dikirim ke telepon genggam korban hanya mendapat balasan yang tidak biasa. Kecurigaan semakin menguat ketika isi percakapan melalui ponsel korban terkesan janggal dan tidak mencerminkan kebiasaan korban sehari-hari. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi setempat. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan upaya pencarian intensif dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi terdekat, termasuk teman korban dan orang-orang yang terakhir kali berinteraksi dengannya. Dalam proses penyelidikan awal, polisi menemukan fakta penting bahwa ponsel milik korban masih aktif dan sempat digunakan setelah waktu yang diduga saat terjadi tindak kejahatan. Aktivitas pada perangkat tersebut menjadi salah satu titik awal yang mengarahkan penyidik pada dugaan adanya upaya tertentu untuk mengendalikan informasi dan menciptakan kesan bahwa korban masih dalam kondisi normal. Seiring berjalannya waktu, penyidik mulai memetakan kronologi kejadian berdasarkan jejak digital, rekaman komunikasi, serta pergerakan korban terakhir. Dari hasil analisis tersebut, muncul indikasi kuat bahwa ada pihak lain yang menguasai telepon genggam korban setelah kejadian terjadi. Dugaan ini menjadi kunci penting yang membuka arah baru dalam penyelidikan. Situasi semakin menegangkan ketika tim peneliti menemukan ketidaksesuaian antara waktu penggunaan ponsel dengan keberadaan fisik korban. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa perangkat tersebut sengaja digunakan oleh orang lain untuk membangun alibi dan menghindari kecamaan. Temuan ini kemudian mendorong polisi untuk menyelidiki cakupan penyelidikan dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki akses terakhir terhadap korban. Di tengah tekanan publik yang terus meningkat, aparat kepolisian bergerak cepat melakukan serangkaian langkah lanjutan, termasuk pemeriksaan intensif terhadap sejumlah individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan korban. Dari situ, perlahan mulai terungkap adanya petunjuk yang mengarah pada 2 orang yang kemudian menjadi fokus utama penyelidikan. Setelah mengantongi petunjuk awal dari aktivitas telepon genggam korban, tim penyidik kepolisian mulai melakukan analisis forensik digital secara mendalam. Pemeriksaan difokuskan pada riwayat percakapan, waktu penggunaan perangkat, serta lokasi terakhir yang terekam melalui sistem pada ponsel tersebut. Dari hasil analisis ini, ditemukan adanya aktivitas yang terjadi pada waktu yang diperkirakan tidak mungkin dilakukan oleh korban. Penyidik menemukan bahwa ponsel korban sempat digunakan untuk mengirim pesan kepada beberapa kontak, termasuk anggota keluarga. Isi pesan tersebut terkesan normal, seolah korban masih berada dalam kondisi aman. Namun, setelah dicermati lebih jauh, gaya bahasa yang digunakan berbeda dari kebiasaan korban sehari-hari. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ada pihak lain yang sengaja menggunakan ponsel tersebut untuk menciptakan kesan tertentu. Selain itu, data lokasi menunjukkan bahwa perangkat korban sempat berpindah tempat dalam rentang waktu yang sangat singkat. Perpindahan ini tidak sesuai dengan pola aktivitas korban sebelumnya. Polisi kemudian menemukan data tersebut dengan rekaman kamera pengawas di beberapa titik yang dilalui. Dari situ, muncul gambaran awal mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain yang berada di sekitar korban sebelum dan setelah kejadian. Seiring penemuan yang diketahui, polisi mulai memeriksa sejumlah saksi yang berada di lingkungan yang sama dengan korban. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan informasi bahwa korban terakhir kali terlihat bersama 2 orang yang dikenalnya. Keterangan saksi ini menjadi salah satu petunjuk penting yang kemudian dikaitkan dengan temuan jejak digital dari ponsel korban. Polisi kemudian memanggil kedua orang tersebut untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, keduanya sempat memberikan pernyataan yang tidak menunjukkan keterlibatan langsung. Mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan korban setelah pertemuan terakhir. Namun penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan yang diberikan dengan bukti digital yang telah dikumpulkan. Ketidaksesuaian ini menjadi titik balik dalam penyelidikan. Polisi menemukan bahwa salah satu dari individu tersebut memiliki akses langsung ke ponsel korban setelah waktu terakhir korban terlihat. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa ponsel korban memang sempat dikuasai oleh pihak lain dengan tujuan tertentu.
Dengan bukti yang semakin mengarah, penyelidikan meningkatkan status penanganan kasus dan mulai melakukan langkah-langkah lanjutan untuk memastikan peran masing-masing pihak. Situasi menjadi semakin tegang ketika bukti tambahan mulai menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menyusun alibi dan menghindari keamanan aparat penegak hukum. Perkembangan penyelidikan memasuki tahap krusial ketika tim kepolisian berhasil mengumpulkan bukti tambahan yang memperkuat dugaan adanya upaya terencana untuk keadaan nyata. Dari hasil pemeriksaan forensik digital, diketahui bahwa ponsel korban tidak hanya digunakan untuk mengirim pesan, tetapi juga sempat diaktifkan dan dipindahkan ke beberapa lokasi berbeda dalam kurun waktu tertentu. Aktivitas ini dinilai sebagai upaya untuk menciptakan kesan bahwa korban masih bergerak secara normal. Penulis juga menemukan bahwa beberapa pesan yang dikirim dari ponsel korban berisi tanggapan singkat terhadap pertanyaan keluarga dan kerabat. Pesan-pesan tersebut dikirim pada waktu yang berselang setelah korban diduga sudah tidak berada dalam kendali dirinya sendiri. Hal ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa perangkat tersebut sengaja dimanfaatkan untuk menghalangi gangguan dan memperlambat proses pencarian. Selain jejak digital, polisi juga mengamankan rekaman kamera pengawas dari sejumlah titik yang berkaitan dengan pergerakan korban terakhir. Dari rekaman tersebut, terlihat adanya aktivitas yang melibatkan 2 orang yang sebelumnya telah dimintai keterangan oleh penyidik. Rekaman ini menunjukkan keberadaan mereka dalam jarak waktu yang mendekati hilangnya korban. Ketika dihadapkan dengan bukti-bukti tersebut, penyidik mulai menemukan celah dalam pernyataan yang sebelumnya diberikan oleh kedua individu tersebut. Beberapa bagian keterangan dinilai tidak konsisten dengan data yang diperoleh dari perangkat elektronik maupun rekaman visual. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan peristiwa yang terjadi. Polisi kemudian melakukan langkah lanjutan dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan dan melakukan pendalaman terhadap hubungan antara korban dan kedua pelaku tak terduga. Dari hasil pendalaman tersebut, diketahui bahwa korban dan kedua individu itu memang saling mengenal. Kedekatan ini menjadi salah satu faktor yang memungkinkan pelaku memiliki akses terhadap korban tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Desakan penyelidikan yang semakin kuat akhirnya mengarah pada keputusan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas. Tim khusus dikerahkan untuk memantau pergerakan kedua pelaku tak terduga sambil memastikan seluruh bukti yang diperlukan sudah cukup untuk mengambil langkah hukum berikutnya. Situasi memastikan mencapai titik yang ditentukan ketika aparat kepolisian bahwa bukti digital, keterangan saksi, serta hasil analisis lainnya telah membentuk satu rangkaian kejadian yang utuh. Seluruh temuan ini mengarah pada satu kesimpulan penting, ponsel korban memang sengaja dikuasai dan digunakan sebagai bagian dari skenario untuk membangun alibi dan menghindari tanggung jawab. Setelah melalui penyelidikan intensif dan pengumpulan bukti-bukti yang komprehensif, aparat kepolisian akhirnya mengambil langkah tegas dengan melakukan penangkapan terhadap 2 orang yang telah lama menjadi fokus utama dalam kasus ini. Penangkapan dilakukan secara terkoordinasi di lokasi yang berbeda untuk mencegah adanya upaya melarikan diri maupun penghilangan barang bukti. Menurut keterangan pihak kepolisian, penangkapan berlangsung tanpa perlawanan berarti. Kedua pelaku tak terduga kemudian langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Dari proses ini, penyelidik mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peran masing-masing individu dalam peristiwa yang terjadi. Dalam pemeriksaan awal setelah penangkapan, penyidik kembali mengkonfirmasi sejumlah temuan yang sebelumnya telah dikumpulkan, termasuk bukti penggunaan telepon genggam korban. Polisi juga menunjukkan data aktivitas perangkat, rekaman kamera pengawas, serta keterangan saksi yang saling terkait. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar yang kuat bagi penyelidikan untuk mendalami keterlibatan kedua pelaku secara lebih rinci. Salah satu fakta penting yang terungkap adalah adanya upaya sadar dari pelaku untuk mengendalikan ponsel korban setelah kejadian. Perangkat tersebut digunakan untuk mengirim pesan dan mempertahankan aktivitas tertentu dengan tujuan menciptakan persepsi bahwa korban masih dalam kondisi normal. Tindakan ini diduga dilakukan untuk memperlambat reaksi keluarga dan menghindari kualitas yang dapat mempercepat percepatan. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti tambahan terkait kasus ini. Barang bukti tersebut meliputi perangkat elektronik dan benda lain yang diduga memiliki hubungan langsung dengan kejadian.
Semua barang bukti kemudian didokumentasikan dan diamankan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Penangkapan kedua pelaku menjadi titik penting dalam pengungkapan kasus ini. Kepolisian menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil didasarkan pada bukti objektif dan hasil analisis menyeluruh. Penyidik juga memastikan bahwa proses hukum akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pendalaman motif serta kronologi lengkap kejadian. Dengan telah diamankannya kedua pelaku, aparat kepolisian kini memiliki dasar yang kuat untuk mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa yang sebelumnya dipenuhi teka-teki. Namun, di balik penangkapan tersebut, masih tersimpan detail-detail penting yang perlahan mulai terungkap dan menunjukkan bagaimana seluruh kejadian ini dirancang sejak awal. Setelah kedua pelaku resmi diamankan, penyidik mulai menyusun secara rinci kronologi kejadian berdasarkan gabungan bukti digital, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan langsung terhadap para pelaku. Fokus utama penyelidikan adalah kejadian waktu terakhir korban terlihat, waktu penggunaan telepon, dan keberadaan pelaku di setiap titik waktu yang terekam. Dari hasil rekonstruksi awal, diketahui bahwa korban terakhir kali berada dalam situasi yang masih dianggap normal oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda yang secara langsung menunjukkan bahwa korban berada dalam kondisi terancam. Hal inilah yang awalnya membuat peristiwa tersebut sulit diidentifikasi sebagai tindak kejahatan. Namun, titik perubahan mulai terlihat ketika aktivitas telepon genggam korban menunjukkan pola yang tidak biasa. Ponsel tersebut tetap aktif dan bahkan digunakan untuk membalas pesan beberapa jam setelah korban diperkirakan sudah tidak lagi berada dalam kendali dirinya sendiri. Fakta ini menjadi salah satu elemen paling krusial dalam membangun kembali urutan kejadian yang sebenarnya. Penyelidik menemukan bahwa dalam rentang waktu tersebut, perangkat korban sempat berpindah lokasi. Perpindahan ini tidak hanya terdeteksi melalui sistem lokasi, tetapi juga diperkuat oleh rekaman kamera pengawas di beberapa titik. Rekaman tersebut menampilkan adanya pergerakan yang berkaitan dengan pelaku, termasuk momen ketika salah satu pelaku terlihat membawa benda yang diduga kuat merupakan telepon genggam milik korban. Selain itu, peneliti juga mengungkap bahwa pesan-pesan yang dikirim dari ponsel korban memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memberikan kesan bahwa korban masih aktif berkomunikasi seperti biasa. Pesan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pelaku dalam membangun alibi waktu sehingga orang-orang terdekat korban tidak segera menyadari adanya kejadian yang sebenarnya. Selama proses pemeriksaan, penyidik terus mencocokkan setiap detail yang diberikan pelaku dengan bukti yang telah dikumpulkan. Setiap ketidaksesuaian dicatat dan dijelaskan secara mendalam. Dari situ, secara perlahan gambaran keseluruhan mengenai peristiwa tersebut mulai terbentuk. Pada tahap ini, memastikan bahwa seluruh rangkaian waktu kejadian telah berhasil dicatat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Setiap aktivitas, mulai dari interaksi korban terakhir hingga penggunaan telepon genggam setelah kejadian, menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana peristiwa tersebut terjadi tanpa segera terdeteksi. Memasuki tahap pemeriksaan lanjutan, penyidik mulai mengkonfrontasi kedua pelaku dengan seluruh bukti yang telah dikumpulkan secara sistematis. Bukti-bukti tersebut meliputi data aktivitas telepon genggam korban, rekaman kamera pengawas, serta bukti yang saling memperkuat satu sama lain. Dalam situasi tersebut, tekanan psikologis mulai terlihat dari perubahan sikap kedua pelaku selama proses interogasi berlangsung. Menurut keterangan pihak kepolisian, salah satu pelaku akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan seluruh pernyataan awalnya. Pelaku mulai memberikan keterangan yang berbeda dari pengakuan sebelumnya, terutama terkait keberadaan telepon genggam korban setelah peristiwa terjadi. Dari sini, peneliti memperoleh titik terang mengenai bagaimana perangkat tersebut sempat berada dalam penguasaan pelaku. Pelaku mengakui bahwa telepon genggam korban sempat dipegang dan digunakan setelah kejadian. Perangkat itu tidak langsung dimatikan, melainkan tetap diaktifkan untuk mempertahankan kesan bahwa korban masih beraktivitas seperti biasa. Polisi menilai tindakan ini sebagai bagian dari upaya yang disengaja untuk menciptakan jarak antara waktu kejadian sebenarnya dan waktu ketika kualitas mulai muncul. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa penggunaan telepon genggam tersebut tidak dilakukan secara acak.
Aktivitas yang dilakukan memiliki pola tertentu, termasuk membalas pesan masuk dan menjaga agar perangkat tetap aktif. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari pelaku mengenai potensi pelacakan digital yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam pemeriksaan yang sama, pelaku lainnya juga mulai memberikan keterangan tambahan yang membantu penyidik memahami peran masing-masing pihak. Polisi mencatat bahwa kedua pelaku memiliki keterlibatan yang saling terkait, terutama dalam upaya mengendalikan situasi setelah kejadian terjadi. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan bukti teknis yang telah diamankan sebelumnya. Penulis juga menegaskan bahwa penguasaan telepon genggam korban menjadi salah satu elemen paling penting dalam mengungkap kasus ini. Tanpa adanya analisis mendalam terhadap perangkat tersebut, kemungkinan besar penyelidikan akan menghadapi hambatan yang lebih panjang. Jejak digital yang tertinggal di dalam perangkat menjadi bukti objektif yang sulit untuk disangkal. Seiring dengan terungkapnya fakta ini, kepolisian semakin yakin bahwa tindakan penguasaan telepon genggam korban merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang telah terjadi secara berurutan. Fakta tersebut memperjelas bahwa perangkat korban tidak hanya menjadi barang milik pribadi, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung skenario yang telah disusun sebelumnya. Seiring berjalannya pemeriksaan yang semakin mendalam, penyelidikan mulai mengungkap hubungan antara korban dan kedua pelaku sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, korban diketahui memiliki interaksi langsung dengan kedua pelaku dalam kurun waktu yang tidak lama sebelum kejadian. Interaksi ini awalnya tidak menimbulkan dampak buruk karena dianggap sebagai bagian dari aktivitas sosial yang biasa terjadi di lingkungan mereka. Namun, peneliti menemukan adanya dinamika tertentu dalam hubungan tersebut. Dari hasil pemeriksaan percakapan digital yang tersimpan di perangkat korban, terdapat komunikasi yang menunjukkan adanya pertemuan yang direncanakan. Pertemuan inilah yang kemudian diyakini menjadi salah satu momen terakhir sebelum korban tidak lagi dapat dihubungi secara normal. Polisi kemudian menelusuri lokasi pertemuan tersebut dengan mengumpulkan bukti tambahan dari rekaman kamera pengawas dan keterangan saksi di sekitar lokasi. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa korban sempat berada di satu titik yang sama dengan kedua pelaku dalam waktu yang bersamaan. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa peristiwa utama terjadi tidak lama setelah pertemuan tersebut terjadi. Selama proses pemeriksaan, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya motif yang melatar belakangi tindakan tersebut. Meskipun motif secara resmi masih dalam pendalaman, polisi memastikan bahwa setiap indikasi yang ditemukan akan diselidiki secara objektif dan menyeluruh. Pendalaman ini mencakup latar belakang hubungan, komunikasi sebelumnya, serta situasi yang terjadi menjelang kejadian. Keterangan tambahan dari pelaku mulai memberikan gambaran mengenai situasi yang berkembang saat itu. Penyidik mencatat bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi secara spontan tanpa adanya interaksi sebelumnya. Ada rangkaian kejadian yang berlangsung secara bertahap, dimulai dari pertemuan, interaksi langsung, hingga situasi yang kemudian berakhir pada tindakan yang kini diproses secara hukum. Sementara itu, bukti digital kembali memainkan peran penting dalam memperkuat kronologi. Waktu terakhir aktivitas asli korban di ponselnya dapat dibedakan dengan jelas dari aktivitas yang dilakukan setelah perangkat tersebut berada dalam kendali pelaku. Perbedaan pola penggunaan ini menjadi salah satu indikator kuat yang membantu pemisahan antara aktivitas korban dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, peneliti kini memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai rangkaian kejadian sebelum dan sesudah peristiwa terjadi. Setiap detail yang sebelumnya tampak terpisah, kini mulai membentuk satu alur peristiwa yang saling berkaitan, menampilkan bagaimana situasi berkembang hingga akhirnya mengarah pada tindakan yang menggemparkan tersebut. Terungkapnya fakta bahwa korban menjadi korban tindak kejahatan dan telah diamankannya dua pelaku memicu reaksi luas dari berbagai pihak, terutama keluarga korban, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar. Keluarga korban yang sejak awal aktif mencari informasi, akhirnya mendapatkan kepastian setelah menerima penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Suasana duka dan mengguncang keluarga
mengingat korban dikenal sebagai sosok pelajar yang masih aktif menjalani kegiatan sekolah seperti biasa. Pihak sekolah SMPN 26 Bandung juga memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini. Pihak sekolah menyampaikan rasa duka yang mendalam dan memastikan bahwa korban merupakan siswa yang terdaftar aktif. Selain itu, pihak sekolah mulai melakukan koordinasi internal untuk memberikan pendampingan kepada siswa lain yang terdampak secara emosional akibat kejadian tersebut. Lingkungan sekolah yang sebelumnya berjalan normal dipenuhi suasana sejuk. Di tengah situasi seperti ini, masyarakat sekitar pun turut memberikan perhatian besar terhadap perkembangan kasus ini. Banyak warga yang sebelumnya mengikuti proses pencarian korban merasa terkejut setelah mengetahui fakta sebenarnya. Kejadian ini menjadi perbincangan luas karena melibatkan pelajar dan terjadi di lingkungan yang selama ini dianggap aman. Pihak kepolisian juga menerima berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk dukungan atas langkah cepat yang dilakukan dalam mengungkap kasus ini. Polisi menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan bukti dan prosedur hukum yang berlaku. Aparat juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, perhatian publik juga tertuju pada peran bukti digital dalam mengungkap kasus ini. Banyak pihak menilai bahwa analisis terhadap telepon genggam korban menjadi faktor kunci yang membantu penyidik menemukan titik terang. Jejak digital yang terekam di dalam perangkat tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi setelah korban tidak lagi berada dalam kendali dirinya. Situasi ini menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi lingkungan pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah berbagai reaksi yang muncul, proses hukum terhadap kedua pelaku terus berjalan, sementara penyidik masih melanjutkan pendalaman untuk memastikan seluruh rangkaian kejadian terungkap secara lengkap. Setelah seluruh rangkaian bukti utama berhasil dikumpulkan dan kedua pelaku diamankan, pihak kepolisian memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru kasus ini. Dalam keterangan tersebut, polisi menegaskan bahwa penetapan kedua individu sebagai pelaku didasarkan pada bukti kuat, termasuk hasil pemeriksaan forensik digital, keterangan saksi, serta barang bukti yang telah diamankan selama proses penyelidikan. Kepolisian juga memastikan bahwa telepon korban menjadi salah satu barang bukti utama yang memiliki peran penting dalam mengungkap kasus ini. Dari perangkat tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi aktivitas yang terjadi setelah korban tidak lagi menggunakan ponsel tersebut. Data tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengungkap adanya upaya penguasaan perangkat oleh pihak lain. Selain bukti digital, polisi juga menyampaikan bahwa proses pemeriksaan terhadap kedua pelaku dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur hukum. Penyidik mencatat setiap keterangan yang diberikan, kemudian bertepatan dengan bukti teknis yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedua pelaku kini telah resmi diamankan dan ditempatkan dalam pengawasan aparat penegak hukum untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan sejumlah bukti tambahan yang diduga berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari berkas perkara yang sedang dipersiapkan untuk tahap berikutnya. Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menangani kasus ini secara transparan dan profesional. Aparat memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pendalaman lebih lanjut terhadap setiap detail yang berkaitan dengan kejadian. Penyelidikan lanjutan juga dilakukan untuk memastikan tidak ada aspek yang terlewatkan dalam menutup kasus ini. Dalam pernyataan tersebut, kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk tidak berspekulasi atau menyebarkan informasi yang belum dikonfirmasi secara resmi. Polisi menegaskan bahwa seluruh perkembangan akan disampaikan secara bertahap sesuai dengan hasil penyelidikan yang telah dijalankan. Dengan telah diamankannya kedua pelaku dan diperkuat oleh bukti yang saling berkaitan, aparat penegak hukum kini berada pada tahap penting dalam memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara menyeluruh berdasarkan fakta dan bukti yang telah terungkap selama penyelidikan berlangsung. Setelah menetapkan status hukum terhadap pelaku kedua, penyelidikan melanjutkan proses dengan melakukan rekonstruksi untuk memperjelas seluruh rangkaian kejadian secara faktual.
Rekonstruksi ini dilakukan dengan tujuan mencocokkan keterangan pelaku dengan bukti yang telah dikumpulkan, termasuk jejak digital, rekaman kamera pengawas, serta keterangan saksi yang sebelumnya diperoleh. Dalam proses tersebut, setiap detail diperagakan kembali sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah dilaporkan oleh penyidik. Polisi memastikan bahwa setiap pergerakan yang dilakukan pelaku, termasuk saat menguasai telepon korban, dicatat dan dianalisis secara cermat. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesetaraan antara pengakuan, bukti, dan kronologi yang telah disusun sebelumnya. Tim juga peneliti terus melakukan analisis tambahan terhadap perangkat elektronik yang telah diamankan. Pemeriksaan ini mencakup riwayat aktivitas, waktu penggunaan, serta pola interaksi yang terjadi setelah perangkat berada dalam kendali pelaku. Hasil analisis tersebut memperkuat temuan sebelumnya bahwa perangkat korban memang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu setelah kejadian terjadi. Selain itu, penyidik juga berkoordinasi dengan tim forensik untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti telah diperiksa secara menyeluruh. Setiap hasil pemeriksaan didokumentasikan sebagai bagian dari berkas perkara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum memiliki dasar bukti yang kuat dan tujuan. Di sisi lain, kepolisian juga terus memberikan informasi perkembangan kepada pihak keluarga korban secara resmi. Keluarga korban mendapatkan penjelasan mengenai tahapan yang sedang berlangsung, termasuk proses rekonstruksi dan kelanjutan penyelesaian perkara. Aparat memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum dan prosedur yang berlaku. Dengan seluruh rangkaian penyelidikan yang telah dilakukan, aparat penegak hukum kini berada pada tahap penyempurnaan berkas perkara. Setiap bukti, keterangan, dan hasil menjadi analisis bagian dari satu kesatuan yang menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa tersebut terjadi, termasuk peran telepon genggam korban yang sempat dikuasai dan digunakan sebagai bagian dari upaya membangun alibi. Pada tahap penyelidikan, aparat kepolisian memusatkan perhatian pada pengumpulan bukti digital yang sejak awal menjadi elemen penting dalam mengungkap kasus ini. Tim forensik digital melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap telepon genggam korban menggunakan metode khusus untuk memastikan tidak ada data yang terlewat atau terhapus tanpa jejak. Dari proses ini, peneliti memperoleh detail tambahan mengenai waktu pasti perangkat tersebut berpindah tangan. Analisis tersebut menunjukkan adanya perubahan pola penggunaan yang sangat jelas. Sebelum kejadian, telepon genggam korban digunakan secara aktif dalam rentang waktu yang wajar, termasuk komunikasi dengan keluarga dan aktivitas pribadi lainnya. Namun setelah titik waktu tertentu, pola penggunaan berubah secara signifikan. Aktivitas menjadi terbatas pada respon tertentu yang diduga kuat dilakukan bukan oleh korban. Selain itu, penyidik juga menyelidiki kemungkinan adanya upaya penghapusan data. Pemeriksaan forensik menemukan indikasi bahwa beberapa aktivitas telah dicoba untuk disamarkan, namun sistem perangkat masih menyimpan jejak, waktu, dan perubahan yang terjadi. Informasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa perangkat tersebut sengaja digunakan sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan situasi setelah kejadian. Polisi kemudian menangkap data tersebut dengan pergerakan fisik pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas dan hasil pelacakan lokasi. Dari pencocokan ini, ditemukan kesesuaian antara waktu perpindahan perangkat dan keberadaan pelaku di lokasi tertentu. Kesesuaian tersebut menjadi bukti tambahan yang memperkuat keterlibatan langsung pelaku dalam penguasaan telepon genggam korban. Tidak hanya itu, penyidik juga memeriksa perangkat milik pelaku untuk mencari kemungkinan adanya kaitan langsung dengan perangkat korban. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat komunikasi, akses, atau aktivitas lain yang dapat menghubungkan kedua perangkat tersebut. Setiap hasil yang ditemukan dicatat sebagai bagian dari penguatan bukti. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang berkaitan dengan penggunaan telepon genggam korban telah dianalisis secara menyeluruh. Kepolisian menyatakan bahwa bukti digital memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat memberikan gambaran objektif mengenai urutan kejadian. Dengan semakin kuatnya bukti yang terkumpul, penyidik kini memiliki landasan yang kokoh untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.
seluruh temuan yang berasal dari perangkat digital korban telah menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana perangkat tersebut digunakan setelah peristiwa terjadi, serta bagaimana upaya membangun alibi dilakukan secara sistematis. Memasuki tahap akhir penyidikan, kedua pelaku masih berada dalam terisolasi aparat kepolisian sambil menjalani proses hukum lanjutan. Penyidik terus melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi seluruh berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap berikutnya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Seluruh proses dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat untuk memastikan kelengkapan bukti dan kesesuaian kronologi. Pihak kepolisian menyatakan bahwa selama masa terpilih, kedua pelaku berpura-pura kooperatif dalam menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengklarifikasi setiap detail kejadian, termasuk memastikan kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan bukti yang telah diamankan sebelumnya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperkuat konstruksi secara keseluruhan. Sementara itu, barang bukti utama, termasuk telepon genggam korban, tetap berada dalam pengamanan khusus sebagai bagian dari dokumen perkara. Perangkat tersebut menjadi salah satu bukti paling signifikan karena menyimpan jejak aktivitas yang membantu mengungkap rangkaian kejadian secara kronologis. Setiap data yang ada di dalamnya telah didokumentasikan dan dikumpulkan oleh tim forensik. Di sisi lain, aparat kepolisian juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum. Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan, termasuk dengan unsur kejaksaan yang nantinya akan menangani proses lanjutan dalam sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dapat berjalan tanpa hambatan administratif maupun teknis. Kasus ini juga terus menjadi perhatian publik, mengingat dampak yang ditimbulkan serta keterlibatan korban yang masih berstatus pelajar. Aparat kepolisian menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penanganan perkara ini secara menyeluruh dengan mengedepankan bukti, fakta, dan proses hukum yang objektif. Dengan seluruh bukti yang telah dikumpulkan, rekonstruksi yang telah dilakukan, serta pemeriksaan yang terus berjalan, aparat kini berada pada tahap penguatan akhir sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Situasi ini menandai fase penting dalam penanganan kasus yang sebelumnya dipenuhi misteri, hingga akhirnya seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap melalui penyelidikan yang panjang dan terperinci. Dalam keseluruhan proses mengungkap kasus ini, aparat kepolisian menyatakan bahwa teknologi digital menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam menemukan titik terang. Telepon genggam korban tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sumber data yang mampu merekam setiap aktivitas secara rinci, termasuk waktu penggunaan, lokasi, dan pola interaksi. Penyidik menjelaskan bahwa salah satu titik balik utama terjadi ketika tim forensik berhasil mengidentifikasi perbedaan waktu antara aktivitas terakhir korban yang terverifikasi dengan aktivitas lanjutan yang terjadi setelahnya. Perbedaan ini menunjukkan adanya perubahan kendali atas perangkat tersebut. Fakta ini kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk memfokuskan fokus pada individu yang memiliki akses langsung terhadap korban dalam rentang waktu tersebut. Selain telepon genggam, rekaman kamera pengawas di sejumlah lokasi juga memperkuat temuan digital tersebut. Polisi melakukan sinkronisasi waktu antara rekaman visual dan data aktivitas perangkat. Dari hasil sinkronisasi ini, ditemukan kecocokan antara keberadaan pelaku di lokasi tertentu dengan waktu penggunaan telepon menggenggam korban. Kesesuaian ini menjadi salah satu bukti objektif yang memperjelas keterlibatan pelaku. Tim juga mengungkap bahwa analisis teknologi memungkinkan mereka menelusuri aktivitas berurutan tanpa bergantung sepenuhnya pada keterangan lisan. Dengan adanya data digital, setiap aktivitas dapat berfungsi secara mandiri. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa setiap kesimpulan didasarkan pada bukti nyata. Penggunaan metode forensik digital juga memungkinkan penyelidikan identifikasi upaya-upaya yang diduga dilakukan untuk mempertahankan alibi.
Aktivitas seperti membuka aplikasi tertentu, mengirim pesan, dan mempertahankan status perangkat dalam kondisi aktif menjadi indikator penting yang dianalisis secara mendalam. Seluruh temuan tersebut kemudian disusun menjadi satu rangkaian kronologi yang saling berkaitan. Data digital, rekaman visual, serta keterangan saksi membentuk struktur informasi yang utuh dan saling memperkuat. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar bukti yang jelas. Perkembangan ini menunjukkan bahwa peran teknologi dalam proses penyelidikan modern menjadi semakin penting. Dalam kasus ini, jejak digital yang tersimpan di perangkat korban menjadi elemen kunci yang membuka jalan bagi aparat kepolisian untuk mengungkap peristiwa yang sebelumnya terselubung dan sulit dipastikan secara langsung. Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang panjang, pemeriksaan saksi, analisis forensik digital, serta rekonstruksi kejadian, aparat kepolisian akhirnya memasuki tahap akhir penyelidikan. Pada tahap ini, seluruh bukti yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dalam bentuk berkas perkara. Penyidik memastikan bahwa setiap unsur yang terjadi telah terpenuhi, termasuk kronologi kejadian, peran masing-masing pelaku, serta keterkaitan antara bukti fisik dan bukti digital. Pihak kepolisian menyampaikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku. Berkas perkara yang telah disusun kemudian melalui tahap pemeriksaan internal untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Proses ini menjadi langkah penting sebelum berkas dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk memasuki tahapan pemrosesan hukum selanjutnya. Dalam proses ini, menggenggam telepon korban tetap menjadi salah satu bukti sentral yang mendukung keseluruhan konstruksi kasus. Data yang tersimpan di dalam perangkat tersebut memberikan gambaran kronologis yang jelas mengenai perubahan aktivitas yang terjadi setelah perangkat berada di luar kendali korban. Informasi ini telah dimuat dan menjadi bagian integral dari dokumen penyidikan. Sementara itu, kedua pelaku tetap berada dalam pengenjulan aparat penegak hukum sambil menunggu tahapan proses berikutnya. Aparat memastikan bahwa seluruh hak tetap terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara ketat untuk menjaga keamanan dan kelancaran seluruh rangkaian proses hukum. Di sisi lain, aparat kepolisian juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan hukum. Setiap perkembangan dicatat dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses penanganan perkara yang transparan dan akuntabel. Dengan selesainya tahap penyelidikan, seluruh rangkaian fakta yang sebelumnya tersembunyi kini telah tersusun menjadi satu gambaran utuh. Perjalanan panjang penyelidikan, mulai dari laporan awal hilangnya korban, analisis jejak digital, hingga penangkapan dan pemeriksaan pelaku, menunjukkan bagaimana setiap detail memainkan peran penting dalam mengungkap peristiwa ini secara menyeluruh. Di balik seluruh rangkaian penyelidikan yang panjang, aparat kepolisian mengungkap bahwa terdapat satu momen krusial yang menjadi titik awal perubahan menuju penyelidikan secara signifikan. Momen tersebut terjadi ketika tim penyidik menerima hasil analisis awal aktivitas terakhir telepon genggam korban. Dari data tersebut, ditemukan adanya aktivitas yang berlangsung pada waktu yang tidak lagi sejalan dengan keberadaan fisik korban yang telah dipastikan melalui temuan lapangan. Pada awalnya, aktivitas tersebut sempat menimbulkan anggapan bahwa korban masih berada dalam kondisi normal. Namun, setelah dilakukan pencocokan dengan bukti lain, termasuk waktu terakhir korban terlihat oleh saksi, penyidik menemukan adanya ketidaksesuaian yang mencolok. Perbedaan waktu ini menimbulkan dugaan kuat bahwa telepon genggam korban telah digunakan oleh pihak lain. Temuan ini segera menjadi fokus utama penyelidikan.
tim forensik digital memperdalam analisis untuk memastikan siapa yang kemungkinan besar memiliki akses terhadap perangkat tersebut. Data menunjukkan bahwa aktivitas perangkat tidak hanya terjadi sekali, melainkan berlangsung dalam beberapa tahap. Hal ini mengindikasikan adanya upaya berkelanjutan untuk mempertahankan kesan bahwa korban masih aktif menggunakan telepon genggamnya. Seiring dengan berkembangnya analisis, penyidik mulai mencurigai waktu penggunaan perangkat dengan keberadaan individu-individu yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Pencocokan ini dilakukan dengan memanfaatkan rekaman kamera pengawas dan informasi tambahan dari witness. Dari sini, perhatian investigasi akhirnya mengarah pada 2 individu yang kemudian diketahui memiliki hubungan langsung dengan korban sebelum kejadian. Langkah selanjutnya yang diambil aparat adalah melakukan pengawasan secara tertutup terhadap kedua individu tersebut. Polisi memastikan bahwa setiap pergerakan dan aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam pemantauan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengumpulkan bukti tambahan tanpa menimbulkan kualitas yang dapat menghambat proses penyelidikan. Dalam fase ini, peneliti bekerja dengan tingkat kehati-hatian tinggi. Setiap informasi yang diperoleh disimpan secara berlapis untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Hasil dari proses ini secara perlahan mulai memperjelas bahwa aktivitas telepon genggam korban setelah waktu kejadian bukanlah aktivitas yang dilakukan oleh korban sendiri. Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar terkuat bagi aparat kepolisian untuk melangkah lebih jauh. Dari satu perangkat kecil yang sempat dianggap sebagai alat komunikasi biasa, peneliti berhasil menemukan petunjuk yang membuka jalan menuju menutup keseluruhan peristiwa. Setelah seluruh bukti terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh, penyidik akhirnya mencapai satu fase penting dalam proses investigasi, yaitu saat seluruh potongan informasi mulai membentuk satu rangkaian yang utuh. Tidak lagi berdiri sebagai fakta yang terpisah, setiap data kini saling terhubung dan menunjukkan pola yang konsisten, terutama terkait penggunaan telepon genggam korban setelah waktu kejadian. Penyidik menyadari bahwa aktivitas pada perangkat tersebut bukanlah kejadian yang bersifat spontan atau tanpa tujuan. Waktu penggunaan, isi pesan serta pola interaksi menunjukkan adanya upaya yang terarah. Perangkat korban digunakan untuk menciptakan jeda waktu antara kejadian sebenarnya dan munculnya sumber daya dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Kesadaran ini muncul setelah penyelidikan mencocokkan seluruh bukti digital dengan kronologi pergerakan pelaku. Data menunjukkan bahwa aktivitas perangkat selalu terjadi dalam rentang waktu tertentu yang berkaitan erat dengan keberadaan pelaku di lokasi tertentu. Kesesuaian ini tidak hanya terjadi sekali saja, namun berulang dalam beberapa kesempatan. Selain itu, hasil pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku juga memberikan penguatan terhadap temuan tersebut. Beberapa detail yang disampaikan dalam pemeriksaan memiliki kesesuaian dengan bukti digital, meskipun sebelumnya tidak diungkapkan secara lengkap. Penyulik kemudian menggunakan informasi ini untuk memperkuat konstruksi peristiwa yang telah disusun. Penyelidikan yang sebelumnya terisi kabut kini berubah menjadi rangkaian fakta yang terverifikasi. Setiap tahap, mulai dari laporan awal hilangnya korban, aktivitas terakhir perangkat hingga penangkapan pelaku, kini memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Tidak ada lagi celah waktu yang tidak dapat dijelaskan atau aktivitas yang tidak dapat ditelusuri. Pada titik ini, penyulik memahami bahwa penguasaan telepon genggam korban bukan sekadar tindakan setelah kejadian, namun merupakan bagian dari rangkaian tindakan yang mempengaruhi penjelajahan. Perangkat tersebut digunakan sebagai alat untuk mengontrol persepsi dan memperlambat terungkapnya situasi yang sebenarnya. Dengan seluruh bukti yang telah dianalisis dan dikonfirmasi, aparat kepolisian kini memiliki pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana seluruh peristiwa terjadi, bagaimana alibi dibangun, serta bagaimana setiap tindakan meninggalkan jejak yang pada akhirnya mengarah pada pengungkapan kasus secara lengkap dan terstruktur. Pada fase akhir penyelidikan, aparat kepolisian memasuki periode yang paling menentukan. Seluruh bukti yang sebelumnya dikumpulkan secara terpisah kini telah tersusun dalam satu alur waktu yang jelas dan saling berkaitan. Penyidik mulai melakukan verifikasi akhir terhadap setiap detail, memastikan tidak ada celah atau ketidaksesuaian yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian. Fokus utama diarahkan pada sinkronisasi waktu antara aktivitas terakhir korban,
penggunaan telepon, dan pergerakan kedua pelaku. Dari hasil sinkronisasi tersebut, terlihat dengan jelas adanya pelestarian kendali atas perangkat korban. Aktivitas yang semula mencerminkan kebiasaan korban berubah menjadi pola yang berbeda dan terjadi pada waktu yang berkaitan erat dengan keberadaan pelaku. Penyidik juga menelusuri kembali seluruh rekaman kamera pengawas yang sebelumnya telah diamankan. Setiap rekaman diukur untuk memastikan kesesuaian dengan data digital yang telah diperoleh. Dalam proses ini, ditemukan kesamaan waktu dan lokasi yang semakin memperkuat keterkaitan antara pelaku dan penggunaan perangkat korban. Di ruang pemeriksaan, kedua pelaku menjalani tahap klarifikasi lanjutan. Penyidik mengkonfrontasi mereka dengan seluruh rangkaian bukti yang telah disusun secara kronologis. Bukti tersebut tidak hanya menunjukkan interaksi fisik, tetapi juga menampilkan bagaimana perangkat korban digunakan setelah kejadian terjadi. Situasi ini menjadi momen penting karena seluruh fakta kini telah berada pada posisi yang tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain. Setiap informasi yang diperoleh pada tahap ini dicatat secara rinci. Penyidik memastikan bahwa semua elemen, mulai dari waktu, lokasi, hingga aktivitas perangkat telah memiliki dasar bukti yang kuat. Seluruh temuan tersebut kemudian dikompilasi sebagai bagian dari tahap akhir penyelidikan. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap kedua pelaku tetap dilakukan secara ketat. Aparat memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum dan tidak ada hambatan yang dapat mempengaruhi kejadian perkara. Situasi ini menandai periode krusial ketika seluruh proses penyelidikan akhirnya mencapai titik ketika seluruh fakta telah terungkap secara utuh dan menyeluruh. Setelah melalui seluruh tahapan penyelidikan yang panjang dan mendalam, aparat kepolisian akhirnya memastikan bahwa seluruh rangkaian peristiwa telah berhasil diungkapkan secara lengkap. Semua bukti yang sebelumnya dikumpulkan, mulai dari jejak digital, rekaman visual, hingga hasil pemeriksaan pelaku, kini telah tersusun menjadi satu kesatuan kronologi yang utuh dan saling memperkuat. Pada tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan akhir terhadap setiap elemen bukti untuk memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Telepon genggam korban, yang sejak awal menjadi fokus utama penyelidikan, kembali diperiksa sebagai bagian dari verifikasi akhir. Data yang tersimpan di dalamnya menunjukkan secara konsisten adanya aktivitas yang terjadi setelah perangkat tidak lagi berada dalam kendali korban. Penyidik juga memastikan bahwa seluruh waktu kejadian telah dicatat secara presisi. Setiap aktivitas, mulai dari interaksi terakhir korban, perpindahan perangkat, hingga waktu penggunaan oleh pihak lain, telah memiliki titik waktu yang jelas. Pemetaan ini menjadi dasar utama dalam memperkuat konstruksi perkara secara keseluruhan. Di sisi lain, hasil rekonstruksi dan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku semakin memperjelas peran masing-masing dalam rangkaian kejadian tersebut. Informasi yang diberikan pelaku setelah dicocokkan dengan bukti objektif menunjukkan kesesuaian dengan kronologi yang telah disusun oleh penyidik. Hal ini memberikan kepastian bahwa seluruh fakta yang terungkap memiliki dasar yang kuat. Aparat kepolisian kemudian menyatakan bahwa tahap penyelidikan telah mencapai titik di mana seluruh elemen penting telah terungkap. Setiap langkah yang diambil selama proses investigasi, mulai dari laporan awal, analisis digital, penelusuran saksi hingga penangkapan pelaku, telah berkontribusi dalam membentuk gambaran lengkap mengenai peristiwa tersebut. Dengan seluruh fakta yang kini telah tersusun secara menyeluruh, kasus yang sebelumnya dipenuhi dengan tanda tanya, akhirnya berubah menjadi rangkaian kejadian yang dapat dijelaskan secara objektif berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan secara profesional dan terstruktur. Meski tahap pencarian telah dinyatakan lengkap, aparat kepolisian masih melakukan satu langkah penting untuk memastikan seluruh fakta benar-benar akurat dan tidak menyisakan keraguan.
Langkah tersebut adalah penelusuran ulang terhadap jejak terakhir yang terekam sebelum dan sesudah perangkat telepon genggam korban lepas kendali. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dicatat benar-benar mencerminkan urutan kejadian yang sebenarnya. Tim forensik digital kembali membuka seluruh riwayat aktivitas perangkat, termasuk waktu layar aktif, penggunaan aplikasi, serta waktu perpindahan lokasi yang terekam secara otomatis oleh sistem. Dari hasil pemeriksaan ulang tersebut, ditemukan konsistensi antara data awal dan hasil analisis lanjutan. Aktivitas yang terjadi setelah waktu tertentu dipastikan bukan lagi berasal dari pola penggunaan asli korban. Penyidik kemudian terjadi pertemuan kembali data tersebut dengan keberadaan pelaku berdasarkan hasil pengawasan dan rekaman kamera pengawas yang sebelumnya telah diamankan. Kesesuaian waktu antara aktivitas perangkat dan pergerakan pelaku menjadi salah satu elemen paling kuat yang mempertegas konstruksi suatu perkara. Setiap detik aktivitas yang tercatat kini memiliki relevansi yang jelas dalam rangkaian kejadian. Selain itu, penyelidikan juga memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang memiliki akses terhadap perangkat tersebut selama rentang waktu kritis. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain melalui analisis teknis dan keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa penguasaan perangkat hanya berkaitan dengan individu yang telah diamankan. Dalam tahap ini, aparat kepolisian juga melakukan dokumentasi akhir terhadap seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setiap barang bukti diberi tanda khusus dan disimpan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk menjaga keutuhan bukti sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Dengan selesainya seluruh tahapan verifikasi dan dokumentasi, aparat memastikan tidak ada lagi aspek yang belum terungkap. Jejak terakhir yang sempat menjadi misteri, kini telah berubah menjadi bukti yang memperjelas keseluruhan peristiwa. Setiap detil yang sebelumnya tersembunyi, kini telah menjadi bagian dari rangkaian fakta yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Pada tahap paling akhir dari seluruh proses panjang ini, aparat kepolisian memastikan bahwa setiap detail yang berkaitan dengan kasus telah diperiksa, didokumentasikan, dan didokumentasikan secara menyeluruh. Tidak ada lagi bagian yang tersisa tanpa penjelasan. Seluruh rangkaian peristiwa kini telah tersusun secara kronologis, dimulai dari interaksi terakhir korban, perpindahan kendali genggaman telepon, hingga penangkapan dan terbunuhnya kedua pelaku. Telepon genggam korban yang sejak awal menjadi pusat perhatian penyelidikan terbukti memainkan peran krusial dalam membuka fakta yang sebelumnya tersembunyi. Data aktivitas yang tersimpan di dalam perangkat tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan pola penggunaan. Dari situlah peneliti mampu mengidentifikasi momen ketika perangkat tersebut tidak lagi berada dalam kendali korban, melainkan telah digunakan oleh pihak lain. Setiap aktivitas yang terjadi setelah titik waktu tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun konstruksi perkara. Waktu penggunaan perangkat, perpindahan lokasi, serta kesesuaian dengan pelaku pergerakan menjadi elemen yang saling menguatkan. Bukti digital tersebut kemudian dipadukan dengan rekaman kamera pengawas dan hasil pemeriksaan saksi, membentuk satu rangkaian fakta yang utuh dan tidak terbantahkan. Penyidik juga memastikan bahwa seluruh proses telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap langkah, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, analisis forensik, hingga penetapan status hukum pelaku, telah melalui tahapan yang sistematis dan terukur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan selesainya seluruh tahapan ini, aparat kepolisian kini memiliki gambaran lengkap mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana upaya penguasaan telepon genggam digunakan sebagai bagian dari alibi, serta bagaimana setiap jejak yang ditinggalkan akhirnya mengarah pada penutupan kasus secara menyeluruh. Seluruh fakta yang sebelumnya tersembunyi kini telah menjadi bagian dari satu rangkaian peristiwa yang jelas, terstruktur, dan didukung oleh bukti yang kuat. Kasus pembunuhan siswa SMP Negeri 26 Bandung akhirnya berhasil diungkap setelah penyelidikan mendalam yang mengandalkan bukti digital, keterangan saksi, dan analisis forensik. Fakta bahwa pelaku sempat menguasai telepon genggam korban untuk membangun alibi
menjadi titik kunci yang membuka seluruh rangkaian peristiwa dan mengarah pada penangkapan serta proses hukum yang kini terus berjalan. Kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru dan fakta-fakta penting lainnya seputar kasus ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru.